Sri Mulyani, musuh lama yang sanggup membuat Anies tak berkutik. Harus diakui ada kementerian lembaga yang kapasitas untuk mendesainnya itu masih harus diperbaiki. Jadi mereka biasanya meminta anggaran hanya karena tahun lalu dapatnya sekian, ya tahun ini dapatnya sekian plus sedikit modifikasi kiri kanan gitu. Apalagi kalau level pimpinan pengennya headline-nya, kalau udah dapat 100 ya tahun lalu begitu dipotong dikit rasanya kayak dunia runtuh gitu. Ini yang harus diluruskan. Sebenarnya dengan sudah adanya wakil gubernur saat ini, sudah ada Rija Patria, maka komunikasi antara Provinsi DKI dengan pusat harusnya jadi lebih baik. Bahwa statement yang dikeluarkan oleh Ibu Menko itu tidak tepat. Tetapi apa yang disampaikan oleh Pak Taufik terkait statementnya Ibu Sri Mulyani bahwa DKI tidak berkemampuan. Kenapa demikian? Bahwa DKI saat ini memiliki cash flow 3,5 triliun. Ini harus diingat dan harus dicatat dengan baik-baik. Bu Sri Mulyani sudah sejak lama dibenci oleh beberapa elit partai, terutama ketika dia diminta SBY yang menjadi presiden untuk membantunya sebagai Menteri Keuangan. Dan salah satu Panglima Jokowi untuk mengejar harta karun itu adalah Sri Mulyani, Menteri Keuangan yang dulu dia panggil supaya pulang ke Indonesia untuk membantu presiden mengatur negara. Saya hanya ingin menitipkan api semangat saya kepada Bu Sri Mulyani. Jalan terus Bu. Mohon maaf, dulu kami tidak ada saat Ibu diserang. Sekarang kami di sini untuk membentengi Ibu dari serangan-serangan politisi kalengan. Bantu Bapak Jokowi Bu, supaya negeri ini kelak bisa sejahtera sesuai cita-cita pendiri bangsa. Kami semua sayang dan mendukung Ibu dari belakang. Ya, dari berbagai media sudah diberitakan bahwa Menteri Keuangan Sri Mulyani akan turun tangan untuk merapikan APBD, termasuk yang dari DKI Jakarta yang saat ini menjadi sorotan nasional. Ini adalah berita yang sangat baik, terutama untuk rakyat Indonesia dong ya. APBD sangat rentan dipermainkan, yang sudah memakai sistem e-budgeting macam DKI Jakarta saja, penyusunannya bisa kacau. Bagaimana? Bagai semut merubung gula, apalagi yang masih manual. Nah, Anies ini sebagai gubernur sejak awal memang tidak transparan di bidang anggaran. Dari niatnya saja sudah patut dicurigai. Jadi kalau dulu di zaman gubernur sebelumnya anggaran itu dibuat transparan, sejak awal penyusunan maka rancangannya selalu diunggah dan tersedia untuk publik. Sementara Anies memilih tidak mengunggah rancangan KUA PPAS 2020 ke situs apbd.jakarta.go.id. Anies katanya khawatir rancangan itu menimbulkan keramaian jika diunggah dan dilihat oleh publik. Anies pun memilih untuk mengunggah dokumen anggaran setelah dokumen itu dibahas bersama dengan DPRD DKI Jakarta. Jadi maunya apa coba? Rakyat nggak boleh tahu rancangan anggaran, rakyat nggak boleh meributkan anggaran. Anies nggak mau ada transparansi anggaran, biar rakyat ini gampang dibodohi begitu. Apa coba tujuannya? Uang itu uangnya rakyat kok ya. Akhirnya, Anies pun menyalahkan sistem. Padahal sistem e-budgeting DKI Jakarta pernah diberi penghargaan oleh Bappenas dan dipuji oleh KPK. Dari sini kan sudah ketahuan ya. Cuman orang dungu yang masih memuja Anies dan menganggapnya sebagai pemimpin tanpa celah. Saya sih membayangkan pasti Mendagri Tito dan Menteri Keuangan Sri Mulyani itu ngakak ketika mengetahui dari media bahwa Anies menyalahkan sistem anggaran di DKI Jakarta. Banyak warga DKI yang mengharapkan Mendagri bisa langsung menegur Anies waktu itu dari beberapa kasus anggaran ngawur yang sudah terekspos oleh media. Namun tupoksi dan prosedur anggaran tidak memungkinkan hal itu. Mendagri tidak akan mengintervensi proses pembahasan anggaran di daerah sampai hasilnya final. Ini anggaran ya, bukan kayak skripsi. Kalau belum final lalu diintervensi, ngapain kan daerah punya pimpinan dan aparatnya? Keenakan itu ntar megabut wae. Jadi jangan salah paham deh. Mendagri itu bekerja sesuai dengan SOP dan tupoksinya. Menteri Tito tentu saja bisa mengingatkan seperti ketika beliau menyebut akan menyisir APBD lalu memaparkan prioritas-prioritas penting untuk daerah dalam menyusun anggaran. Sama saja dengan Menteri Keuangan nanti kalau sudah jadi baru akan membantu dalam merapikan. Ya mungkin ke depannya Menteri Sri Mulyani bisa jadi akan membuat workshop cara membuat anggaran yang baik, bisa jadi kan? Ya jadi sementara ini yaitu mereka berdua kalau nggak mesem menahan ketawa atau ngakak beneran ketika membaca segala kelakuan Anies dalam soal anggaran ini. Apalagi Bu Sri tuh udah pernah berurusan dengan Anies ketika dia masih jadi Mendikbud dulu. Ada kasus lama yang sebenarnya sudah
dilaporkan kepada KPK oleh Forum Masyarakat Peduli Pendidikan atau FMPP bersama Tim Advokasi Jakarta Bersih atau TAJI pada bulan April 2017 tepatnya. Soal over budgeting di Kemendikbud pada masa kepemimpinan Anies Baswedan, ada indikasi tindakan korupsi karena ada kesalahan perhitungan anggaran yang nilainya mencapai 23,2 triliun rupiah. Laporan kepada KPK ini didasari dengan pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani pada bulan Agustus di tahun 2016 yang menunda pengucuran dana transfer ke daerah pada APBNP 2016 sebesar 72,9 triliun rupiah. Sebab dari jumlah tersebut 23,3 triliun merupakan dana tunjangan profesi guru seluruh Indonesia yang merupakan dana transfer khusus atau DTK. Dan setelah ditelusuri ternyata 23,3 triliun itu